Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepadanya sehingga kita selalu mendapatkan ilmunya di setiap pagi kita. Dan juga saya hormati para pengurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan keberkahan hidup, dan juga keberkahan ilmu, keberkahan nikmat, keberkahan rezeki, sehingga kita semuanya bisa menikmati kajian-kajian setiap pagi kita. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan dari Allah, selalu dibukakan pintu rahmat Allah, selalu dibukakan kemudahan-kemudahan, dan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ada kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, karena dengan mensyukurinya Allah akan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua menuju jalan yang benar, jalan yang penuh dengan ridha Allah, Shiratal Mustaqim. Dan dengan jalan itu kita semuanya tahu mana yang benar yang harus kita laksanakan, mana yang salah yang harus kita tinggalkan dan harus kita perangi. Dan di akhir kehidupan kita, mudah-mudahan kita semuanya tetap menjadi umat Rasulullah dan mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum pada materi, saya akan menyampaikan sedikit tentang hidup dan membaca Al-Quran. Hidup dan membaca Al-Quran itu permasalahannya sama. Permasalahannya hanya satu saja. Hidup dan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu ada larangan. Larangan. La tukharik bihi lisanaka litajalabi. Itu ada larangan. Kemudian urusan bisa dan tidak, itu urusan Allah. Ya, urusan bisa dan tidak urusan Allah. Yang penting kita bisa menghindar dari larangan-larangan tersebut. Dari haram. Nah, kemudian permasalahannya, saya katakan tadi permasalahannya hanya satu. Ya, permasalahannya hanya satu. Yang pertama, satu itu tenang dan tegas. Tenang dan tegas. Kalau kita membaca Al-Quran yang tenang. Dan menghadapi sukun dan tasdid, itu harus tegas. Anggap saja bahwa sukun dan tasdid itu adalah huruf yang salah. Huruf yang salah sehingga harus dimatikan. Nah, anggap saja sukun dan tasdid. Kalau sukun itu adalah huruf yang salah, harus dimatikan. Kalau tasdid itu adalah salah dan dihidupkan kembali. Kalau saya kasih contoh dalam kehidupan, orang yang salah, orang yang koruptor, dan lain sebagainya, yang salah-salah itu jelas
maka kita harus tegas. Hukumnya tegas, ya di penjara atau dimatikan. Ya harus tegas, harus ada hukumnya. Kemudian kalau tasdid, nah itu saya contohkan orang yang punya banyak jasa. Orang yang punya jasa. Kemudian yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Maka dia hukumnya harus tegas dulu, dia salah. Tapi ada amnesti, ada dimaafkan. Karena dia banyak punya kesalahan. Kalau hukum itu sudah begitu ditegakkan, hanya ada dua. Harus tegas pada yang salah, mungkin dimaafkan pada yang punya banyak jasa. Nah begitu, insya Allah aman. Nah, kalau membaca Al-Quran sama dengan begitu. Ya, maka kita harus tegas kalau ada sukun. Kita harus tegas kalau ada kesalahan. Yang paling sulit itu adalah tegas pada anaknya sendiri, tegas pada istrinya, tegas pada keluarganya. Keluarga dekat itu paling sulit. Ya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu pada judul haram menyakiti orang yang soleh. Nah, haram itu berarti tidak boleh. Tidak boleh itu berarti jangan sampai kita menyentuhnya. Jangan sampai kita melanggarnya. Karena itu tidak diperbolehkan. Nah, haram menyakiti. Menyakiti itu orang-orang yang soleh. Menyakiti orang-orang soleh. Baik menyakiti. Ya, menyakiti lewat lesan kita. Atau menyakiti lewat anggota tubuh kita yang lainnya. Ya. Kalau lewat lesan kita harus berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati. Karena apa yang keluar dari lesan kita, wah ini gak kelihatan ya Bu Wati ya. Ustaz, kelihatan. Oh ya. Baik apa yang keluar dari lesan kita maupun yang masuk dari lesan kita itu adalah yang pertama kali. Yang penting kita bisa menjaga lesan kita, baik yang masuk dan yang keluar. Kalau yang keluar itu Allah Subhanahu wa taala suruh wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, mungkin bisa diartikan kalau kelihatan, Bu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ma yalfidu min qaulin. Ma yalfidu min qaulin. Ma tidak yalfidu lafat min qaulin dari ucapan kita. Tidak ada lafat yang keluar dari ucapan kita illa ladaihi raqibun atid. Ya, raqibun atidun. Jadi kecuali di samping kita ada raqib dan atid. Jadi kata-kata yang keluar, yang kita ucapkan pasti tercatat. Ya, pasti tercatat. Nah, jangan sampai ucapan kita itu bisa menyakiti orang lain. Ya, karena kita sendiri tidak mau disakiti. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Ya, itu. Kemudian, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Monggo diartikan. Yang mengerjakan kebaikan, dia akan melihat balasannya. Delapannya? Yang akan melihat balasannya. Baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ barang siapa yang mengerjakan. Ya. Mithqala dzarratin sekecil apapun sebesar dzarrah maka khairan berupa kebaikan ya rohu dia pasti akan melihatnya. Jadi amalan apa saja pasti ada pertanggungjawabannya. Kita dimintai pertanggungjawaban. Ya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Allah pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi yang pertama dari lafaz, dari kalimat yang keluar dari lisan kita, kita harus berhati-hati karena pasti tercatat. Ada raqib dan atid. Setiap kita ngomong ada raqib dan atid. Diperhatikan supaya kita tidak banyak bicara. Ya, maka kata Rasulullah, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah falyakun khairan. Hendaklah mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tidak baik, maka hendaklah diam. Auliyasmut, diam saja. Kalau nggak bisa baik, auliyasmut. Nah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Di surat وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Monggo. Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Walladina, mungkin bagi ibu-ibu yang mau buka kitab Riyadhus Shalihinnya, insya Allah di bab 48 ini, insya Allah. Walladina yu'dunal mu'minina, dan orang-orang yang yu'duna menyakiti. Menyakiti itu dengan cara, ada dengan cara lisan kita, ada dengan anggota tubuh kita yang lain. Kan menyakiti perasaan kadang-kadang lisan kita kalau nggak kuat ya lisan kita bahasa Jawa nerocos saja. Nggak bisa dindek. Ya, lisan kita itu begitu. Maka harus hati-hati. Yang kedua, kadang-kadang dengan anggota badan kita, matanya yang berkedip, ya, banyak isyarat di mata kita, itu. Nah, itu juga kadang-kadang mata kita kelihatannya ya juga bisa menyakiti orang lain, bisa nggak enak kepada orang lain. Ya kita bisa pendelii orang itu, bisa macam-macam. Nah, yang disakiti itu adalah al-mu'min, orang-orang yang mukmin. Wal mukminat, dan orang-orang yang mukminat, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Nah, bi ghairi maktasabu, tanpa apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak berbuat sebagaimana yang seharusnya disakiti, enggak. Mereka tidak berbuat begitu, tapi mereka menyakitinya. Faqatih tamalau, maka Allah betul-betul menyampaikan fakot, maka sungguh-sungguh ihtamalu, mereka menanggung, ya, memikul hutanan, ya, memikul beban hutanan wa isman, dan dosa mubinan yang sangat agung. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita menyakiti orang mukmin, kalau itu orang mukmin, orang soleh, orang baik, kalau kita sakiti, baik kita sakiti secara langsung maupun kita sakiti dengan isyarat, langsung dan isyarat, maka kata Allah, faqatih tamalu. Maka mereka betul-betul memikul beban dosa yang sangat amat berat. Ini kita perhatikan supaya kita tidak gampang untuk menyakiti orang lain. Tidak gampang untuk bersuudzon kepada orang lain. Nah, orang-orang mukmin itu, kata Allah,
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Enggak. Yang 257 ini nggih Ustaz. Nggih, 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Togut. Mereka, Togut itu, mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan bahwa dirinya adalah waliyul ladina amanu. Pelindung orang-orang yang beriman. Kalau di dalam hadis yang kita sampaikan pada Sabtu yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan akan perang terhadap orang yang dilindungi. Ya, akan mengumumkan perang terhadap orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Siapa mereka? Adalah orang mukmin. Maka hati-hati, kita meskipun sesama mukmin, nah ada mukmin itu yang kuat imannya dengan amal-amalnya, amal-amal sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, maka jangan sampai kita sesama mukmin saling menyakiti. Ya, karena di antara kita siapa yang lebih baik amalnya, Allah pasti akan lebih suka. Kalau lebih suka, Allah lebih suka, pasti Allah akan mengumumkan perang. Kalau orang mukmin itu kita sakiti, maka musuhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau musuh Allah itu pasti tidak akan pernah menang. Dan pasti akan sengsara. Ya. Maka Allah adalah pelindung. Pelindung itu dalam kamus bahasa Indonesia atau melindungi atau menutupi. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi supaya tidak terlihat tampak. Seumpama punya arti, kalau dalam kamus bahasa Indonesia ada melindungi, itu punya arti menutupi. Supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kepanasan, tidak kena angin, dan lain sebagainya. Itu melindungi. Kemudian menjaga, merawat, dan memelihara. Jadi menjaga, merawat, dan memenuhi seluruh kebutuhannya, itu melindungi. Kemudian menyelamatkan, ya. Menyelamatkan, memberi pertolongan dan lain sebagainya supaya terhindar dari musibah. Nah, ini adalah kewajiban Allah kepada orang mukmin. Kalau orang itu mukmin dan betul-betul mukmin, betul-betul soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi. Nah, kemudian kita sebagai manusia kadang-kadang berlindung kepada Allah. Otomatis berlindung itu kepada yang lebih kuat. Kalau kita berlindung kepada yang lebih kuat, maka insya Allah pasti akan menang. Dan siapa yang lebih kuat? Tidak ada lagi kecuali Allah. Dan Allah mengumumkan dirinya sebagai pelindung kepada orang-orang mukmin. Berlindung itu berarti menempatkan diri di bawah atau di balik sesuatu, supaya tidak terlihat atau tidak kena angin dan lain sebagainya. Jadi kalau berlindung kita, maka berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah, minta penjagaan dari berbagai macam. Kita tempatkan diri kita
sebagai orang yang selalu beriman, percaya kepada Allah, melindungi kita. Kemudian kita bersembunyi, ya bersembunyi kepada Allah. Ada masalah apa saja, kita bersembunyi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berlindung itu yang terakhir punya arti minta pertolongan kepada Tuhan, ya, karena ujungnya adalah kepada Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumumkan Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, yang harus kita pahami, siapakah orang-orang yang beriman? Siapakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu artinya orang-orang yang berilmu dan yakin. Berilmu dan percaya terhadap ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu untuk kita ilmui. Karena petunjuk Allah hanya di dalam kitabnya. Hanya di dalam kitabnya. Dan kitab Rasulnya. Itu petunjuk Allah. Maka kita perlu mengilmui. Kalau sudah kita ilmui, kita yakini. Kita imani. Kalau sudah begitu, selanjutnya kita amalkan. Maka wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Ya, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, beriman itu ada alim mukmin dan wa amilus sholihat. Kita ilmui, kita yakini dan kita amalkan. Anna lahum jannat, maka bagi mereka adalah surga. Ya, yang dijaminkan oleh Allah. Nah, yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali itu akan mengeluarkan orang-orang mukmin dari minadh dhulumat, dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam kegelapan. Dhulumat di sini berarti banyak kegelapan, karena ini jamak. Banyak kegelapan. Ada kegelapan rezeki. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ar-Razzaq akan mengeluarkan kita dan memberikan penerangan kepada kita. Ada kegelapan masalah keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Ya. Kita berbagai macam kesulitan, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita, akan merawat kita, akan memberikan petunjuk kepada kita. Karena berlindung kita sudah tepat. Berlindung kita kepada yang punya Asmaul Husna. Yang punya Asmaul Husna. Ada permasalahan apa saja, panggil Asmaul Husna. Ada yang kita kesulitan, panggil Asmaul Husna. Doa dengan Asmaul Husna. Maka yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Kita akan dikeluarkan dari kegelapan. Kegelapan apa saja? Kalau Nabi Adam itu juga menggunakan Rabbana dhalamna. Menggunakan kalimat dhalim. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, minta maaf dari kedolimannya. Kesalahannya apa Adam? Adam itu bukan makhluk yang kafir, bukan. Tapi hanya satu kesalahan, mendekati pada pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, tapi malah dia mendekatinya. Itu kesalahannya. Tapi dia menggunakan Rabbana dhalamna. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Menggunakan kalimat dhalim. Nah, kalau kita bukan nabi dan bukannya, saya kira dhalim kita pada banyak hal, ya, maka disebut dengan dhulumat, banyak-banyak kebaikan. Supaya bisa kebaikan, dhulumat, supaya dhulumat kita bisa hilang, maka kerjakanlah ya kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu bahasa Arabnya hasanat. Kebaikan-kebaikan. Nah,
Hasanat, kebaikan-kebaikan itu kalau dalam hadis Nabi, satu huruf dalam membaca Al-Quran itu pahalanya adalah 10. 2 huruf 20. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itu namanya hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, kalau sudah punya kebaikan-kebaikan ini, maka tudfi'us sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, maka bagi orang yang suka membaca Al-Quran, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, baca Al-Quran apa saja, ya, baca Al-Quran apa saja. Maka kalau bisa saat kemana saja kita bepergian, kita kan hafal Al-Quran, hafal sebagian surat-surat Al-Quran, surat-surat pendek. Nah, itu kan hafal, maka sudah banyak pahala kita. Mudah-mudahan yang kita hafalkan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan kita. Apalagi ada Quran, mungkin surat-surat yang ada hadisnya dijamin. Kayak baca Qul Huwallahu Ahad, baca terakhir daripada surat Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, itu sudah luar biasa. Maka jangan sampai lisan kita diam atau berbicara yang lain kecuali membaca Al-Quran. Maka insya Allah akan tudfi'us sayyi'at, akan menjadi banyak kebaikan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang pertama. Monggo diartikan dulu. Hadis nomor 4231 dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ghibah?" Beliau menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang ia tidak sukai." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku omongkan?" Beliau menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun, jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dari Abi Hurairah mengatakan kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, mal ghibah, apa yang disebut dengan ghibah. Qala, berkata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu apa yang ia benci. Contoh. Saudara kita punya kekurangan. Kekurangannya diantaranya mungkin matanya sakit satu, mungkin atau kakinya sakit satu. Nah, otomatis orang itu tidak mau disebut-sebut kekurangannya. Itu betul. Ya. Loh, tidak mau disebut-sebut kekurangannya. Kila dikatakan afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Apabila yang saya lihat di dalam saudara kami, dikatakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau yang saya lihat itu betul? Bagaimana yang saya lihat itu betul? Apa yang terjadi memang betul. Dia juga kakinya mungkin ada masalah sehingga jalannya tidak benar. Ya. Dia juga matanya ada masalah sehingga dia mungkin sebelah saja yang melihat. Maka dia tidak suka disebut. Dan apabila itu betul terjadi, memang betul begitu, maka kata Rasulullah, faqad aghbabta, sungguh engkau telah berghibah. Jadi ghibah itu adalah menyebut-nyebut kejelekan orang lain yang betul. Orang lain yang tidak mau
saudara kita yang mereka tidak mau disebut kekurangannya, tapi kita sebut-sebut, itulah hibah. Ya. Jadi menyebutkan yang betul, tapi dia tidak suka. Padahal dia tidak suka itu belum tentu, belum jelas bagi kita. Dia suka atau tidak. Nah, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Faqad akhbabta, itulah yang namanya hibah. Fa'ilam takun fi ma taqul faqad bahatta. Ya. Dan jika tidak kamu temui lam yakun fi di dalam saudaramu itu, tidak kamu temui apa yang kamu sebutkan tadi, faqad bahatta, sungguh engkau telah membuat fitnah. Jadi ada ghibah, ada fitnah. Kalau ghibah itu adalah sesuatu yang betul yang terjadi pada saudara kita, dan saudara kita itu tidak suka kesalahannya disebut-sebut, kekurangannya disebut-sebut. Tapi tidak terjadi, apabila tidak terjadi maka itu disebut dengan fitnah. Fitnah itu kalau di dalam Al-Quran ada asyaddu minal qatl. Ya, ada asyaddu kalimatnya, ada akbaru minal qatl, daripada pembunuhan. Ya, hati-hati. Ya, kalau masuk pada fitnah maka dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, kalau kepada orang miskin, Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa'ammal yatima, monggo diartikan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah menghardiknya. Fa'ammal yatim, maka hendaklah terhadap anak yatim, ya, wala takhar, maka jangan kamu berbuat takhar, sewenang-wenang. Ya. Maka hati-hati. Kalau memakan harta anak yatim, itu Al-Quran menyebutkan orang itu betul-betul fasik. Ya. Fasik itu memakan harta anak yatim. Maka hati-hati, kadang-kadang orang tua itu memakan hartanya anak yatim. Sesungguhnya dia jatahnya anak yatim, tapi dia makan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, saya dan orang yang merawat anak yatim itu di surga sangat amat dekat. Ya, sampai Rasulullah mengumpamakan dengan jarinya, ya, jari tengah dan jari telunjuknya, itu sangat dekatnya Rasulullah dengan orang yang merawat anak yatim. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita jadikan alasan untuk mencari dana, tapi tidak punya anak yatim, tapi mencari dana atas nama anak yatim, maka itu menjadi fasik. Hati-hati, ya, menjadi fasik di situ. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan begitu juga kepada orang-orang yang minta-minta. Orang-orang yang minta-minta otomatis dia itu sangat butuh, sehingga dia minta. Kalau dia tidak minta, kalau dia tidak butuh, nggak mungkin minta. Tapi juga ada yang profesi, ini yang kita hati-hati. Ya, profesinya itu minta-minta. Ternyata kalau kita lihat kadang-kadang minta-minta pengemis dan lain sebagainya, ya, ternyata saat akhir tahun mau hari raya itu dia dijemput dengan mobil mewahnya. Nah, itu Pak Ammas Sa'il, terhadap Pak Sa'il, orang-orang yang minta, fala tanhar, janganlah kita menghardik. Ya cukup kalau kita tidak mampu, ya minta maaf saja, tidak bisa memberi. Tapi kalau mampu,
ya kita beri. Jangan sampai kita menghardiknya. Atau jangan sampai kita memberinya tapi kita undat-undat. Ya. Kita undat-undat. Oh, ke enom, ke awake ke kuat, jaluk-jaluk. Karena kalau kita ngasih, kemudian kita sebut-sebut, itu akan menghilangkan semua pahala kita. Dalam hadis Ahmad, hadis yang ke-3269. Monggo diartikan. Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah pada orang lain, permudahkanlah dan jangan mempersulit. Apabila engkau marah, maka diamlah. Bila engkau marah, maka diamlah. Bila engkau marah, maka diamlah. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allimu, berikan pendidikan, berikan keilmuan, berikan pengetahuan, ya. Allimu, siapa saja berikan pengetahuan, berikan pendidikan, berikan pencerahan, berikan keilmuan, ya. Supaya dengan ilmu itu, kenapa dengan ilmu? Kenapa harus alimu? Supaya dengan ilmu itu dia tahu mana yang harus dikerjakan. Supaya dengan ilmu itu dia tahu mana yang harus ditinggalkan. Dengan ilmu itu dia akan dapat petunjuk. Ya. Kalau tanpa ilmu, maka dia tidak akan pernah dapat petunjuk. Kalau tanpa ilmu, dia tidak akan pernah iman. Karena syaratnya iman itu adalah ilmunya dulu. Ilmu. Maka kata Rasulullah, alimu. Nah, makanya orang alim itu sangat amat luar biasa. Pahalanya orang yang alim, sholat 1 rakaat, sama dengan orang tidak alim, ahli ibadah, sholat 1000 rakaat. Nah, itu gambarannya. Maka berikan pelajaran supaya sama-sama dapat 1 rakaat bernilai 1000 rakaat. Alimu. Karena mengerjakan sesuatu dengan ilmunya, dengan mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya itu lain. Ya. Wayassiru, dan berikan kemudahan. Berikan kemudahan. Gampang wong. Kasih jalan supaya bisa mudah. Tolong dia supaya bisa mudah. Tolong dia dari berbagai macam kesulitannya supaya bisa mudah. Anak yatim tolong sekolahnya di ilmunya, supaya perhatikan sekolahnya, supaya dia punya ilmu dan dia bisa mudah dalam ilmunya. Orang miskin juga begitu. Siapapun orang yang butuh, maka mudahkan. Jangan dipersulit. Ya. Wala tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit mereka. Ya. Alimu wa yassiru wala tu'assiru. Berikan ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan mudahkan dia, dan jangan dipersulit. Ini berarti betapa hadis ini menyekolahkan anak, menyekolahkan orang lain, menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan orang miskin. Oh, betul-betul pahalanya. Biasa. Ada alimu, wayassiru, wala tu'assiru. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah menyampaikan, wa idza ghadibta, dan apabila engkau marah, ya, marah ini adalah amalan hati. Ya. Amalan hati. Fa idza ghadibta faskut, maka diam. Jangan sampai diucapkan. Kalau marah jangan sampai diucapkan lewat lisan kita, karena orang yang marah dengan lisan kita itu akan lisannya, akan ucapannya enggak begitu baik. Fa idza ghadibta, apabila engkau marah, punya rasa mangkel,
punya rasa, maka diam saja. Faskut, faskut. Wa idza ghadibta faskut. Diulang lagi. Apabila engkau marah, faskut. Diam, diam, diam. Diulang lagi. Wa idza ghadibta faskut. Ini diulang 3 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya lesan kita untuk disuruh diam. Ya. Betapa sulitnya lesan kita untuk disuruh diam. Memang amalan itu, sering saya sampaikan kalau membaca Al-Quran, ada amalan lesan. Ya. Amalan lesan itu kalau disuruh tenang, disuruh pelan, itu rasanya ingin cepat aja. Ingin cepat aja. Wis-wis tenang, moro-moro cepat-cepat dewi. Nah, itu amalan lesan. Dikongkon diem, ya tetap membicarakan terus diem. Itu betapa sulitnya amalan lesan. Amalan lesan itu disuruh diam. Amalan yang lainnya disuruh beramal, disuruh bekerja. Kayak sholat itu tidak hanya amalan lesan. Ya, sholat kadang-kadang kudisi. Lain dengan amalan lesan. Nah, amalan lesan disuruh diam, nah berangkat. Malah disuruh berangkat, malah males. Itu amalan lesan. Kebalikannya. Ya, wa idza ghadibta faskut, fa idza ghadibta faskut. Diulang 3 kali. Ini menunjukkan betapa luar biasanya, beratnya amalan lesan untuk disuruh sabar, untuk disuruh diam. Hadis yang terakhir, monggo dibaca. Artinya. 19:722 dari Sabit dari Muawiyah bin Qurrah dari Ais bin Amru bahwa Salman, Suhaib dan Bilal tengah duduk-duduk di antara kerumunan orang banyak. Kemudian Abu Sufyan bin Harb lewat di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, pedang-pedang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan dicabut dari tempatnya dari leher musuh Allah selamanya. Maka Abu Bakar, apakah kalian mengatakan seperti ini kepada sesepuh Quraisy dan pemimpinnya? Ais berkata, lantas hal itu diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, wahai Abu Bakar, mungkin saja kamu memarahi mereka. Jika kamu memarahi mereka, berarti kamu telah memarahi Rabb-mu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Abu Bakar menemui mereka dan berkata, wahai saudara kami, barangkali kalian marah. Mereka menjawab, tidak wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampunimu. Sesungguhnya Salman, Suhaib, Bilal itu adalah kelompok di zaman Nabi, kelompok orang-orang yang miskin. Ya, Amrin itu Salman, Suhaib, Bilal. Ya, itu adalah kelompok orang-orang yang tidak punya. Kemudian datang kepadanya, lewat di hadapan mereka Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan datang, kemudian mereka bertiga mengatakan, oh, pedang-pedang Allah Tabarakallah, ya, tidak akan dicabut dari. Nah, ucapan kalimat itu membuat Abu Bakar kelihatannya nggak senang terhadap pemimpin Quraisy, pemimpin tertinggi Quraisy, merasa dihina. Nah, kalimat yang disampaikan Abu Bakar itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya Abu Bakar, la'allaka abtabtahum. Wahai Abu Bakar, apakah kamu marah terhadap mereka? Apakah kamu marah terhadap mereka? Kunta abtabtahum laqad abtabta rabbak. Jika kamu marah kepada mereka, golongannya Salman, Wasuhaiban, Bilal, jika kamu marah terhadap mereka, maka otomatis kamu akan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati
ucapan. Ini ucapan kepada kelompok orang-orang yang di zaman itu orang-orang miskin. Maka hati-hati, jangan sampai ucapan itu didasari pada kemarahan kita. Kalau didasari pada kemarahan kita, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya, kemudian dia ditanya pada Abu Bakar, Abu Bakar, apakah kamu marah? Dan Abu Bakar menjawab, tidak. Tidak. Maka kemudian Abu Bakar kembali kepada mereka. Faraja alaihim faqala ayyu ikhwatana la'allakum ghadibtum. Nah, apakah kalian semua merasa saya marahi? Hai saudara-saudara kami, apakah kamu marah? Maka mereka mengatakan, tidak ya Abu Bakar, tidak ya Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Ini menunjukkan saling memaafkan. Meskipun Abu Bakar itu orang kaya, tapi dia mau datang kepada orang miskin untuk untuk meminta maaf. Padahal yang dimintai maaf orang miskin itu merasa tidak salah, tidak marahin. Tapi Abu Bakar betapa akhlaknya luar biasa sehingga dia datang kepada orang miskin untuk meminta maaf. Orang yang kekurangan untuk minta maaf. Jangan gara-gara kita punya jabatan, kita punya uang, nah, tapi terus akhirnya tidak mau nengok kepada yang miskin, tidak mau minta maaf pada yang miskin. Dan yang miskin juga begitu, betapa akhlaknya luar biasa. Mereka berkata, ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka. Mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Nah, mendoakan gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir inilah hadis yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengambil ilmu.